Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aziza Solihin di acara podcast kita Pojok Cinta Alumni HY10 Lirboyo. Alhamdulillah kali ini saya tidak sendirian. Kenapa? Karena hari ini ada narasumber kita yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu suami saya sendiri. Assalamualaikum Ayah. Bunda cantik ya. Silahkan ya, perkenalkan. Ya. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, saya sebenarnya kalau yang sudah lama di channel ini sebenarnya nggak perlu perkenalan ini, tapi nggak apa-apa lah. Tapi karena ini ini episode pertama tampil di podcast, jadi ya perlu dikenalkan lah. Jadi nama saya Solihin asli. Jadi saya adalah salah satu alumni Lirboyo yang kebetulan tinggal di HY10. Itu makanya sangat istimewa. Gitu aja, Mun. Nah, ini kan ngomong-ngomong tentang podcast kita, itu namanya kan Pojok Cinta Alumni Lirboyo. Mungkin bagi teman-teman banyak yang nanya nih ya, kenapa sih podcast kita dinamain podcast Pojok Cinta Alumni HY10 Lirboyo? Ya, sebenarnya itu ini ya, apa yang banyak sebenarnya bertebaran nama-nama itu, tapi kebetulan waktu itu kita tinggal di HY10. Sudah pertama datang nggak di HY10, saya nggak tinggal di situ, nggak di 10, tapi di 02 sebenarnya. Nah, tapi kemudian kita karena teman-teman yang segolongan ayah itu tinggalnya harus di HY10, jadi di semacam di lokalisir lah gitu. Jadi semua yang warga dalam itu tinggal di HY10. Akhirnya kita selama di Lirboyo itu kenangannya ada di HY10 itu. Kalau untuk dikelompokinnya itu ditentuin apa gimana itu ya? Oh ya, kalau yang santri umum gini, sebenarnya kan ayah itu di sana itu kan santri yang kategorinya itu bantuin kiai. Ya, anak dalam. Anak dalam. Nah, itu. Mungkin kalau yang pernah nyantri di mana pasti familiar ya, anak dalam itu apa. Jadi semua warga dalam itu tinggal satu kamar di HY10 itu. Nah, kalau yang tinggal di lain nggak ada. Pokoknya anak-anak dalam, khususnya yang dalam di HY ya, di dalam HY itu tinggal di HY10. Berarti di HY10 itu khusus anak dalam. Khusus anak. Kalau dalam. untuk anak umumnya? Anak umum bertebaran, nanti ada di 01, 02, waktu itu sampai HY, waktu zaman ayah itu baru sampai 16 sampai 15 gitu kira-kira. 01, 02 itu lokal apa gimana sih? 01 yang paling antik 01 itu kamar lama, jadi dia bentuknya masih apa ya, kalau bahasa ini angkringan, jadi masih bilik, kayak bilik, jadi masih kayak panggung gitu. Kayak panggungnya. Sedangkan 02 dan seterusnya itu sekarang, apalagi sekarang bangunannya udah bukan kayak bangunan pondok, tapi udah lebih ke seperti bangunan hotel gitu. Yang bangunan itu masih tetap dipertahanin ya? Oh ya, satu-satunya yang masih dipertahanin di 01 itu kayaknya sampai sekarang masih. Terakhir kita ke sana itu kan masih seperti itu, jadi masih di bangunan, masih bentuknya masih bangunan yang lama itu, nggak dirubah gitu. Nah, sekarang ini yang namanya orang pesantren masuk pertama datang dari rumah terus kita ke pesantren, itu kan pasti kita berpikir bakal nyantri, bakal belajar di situ. Nah, selama itu apa yang ayah pikirin? Itu yang perlu, gitu ya. Rata-rata orang berangkat ke pondok itu pasti yang dipikirkan kan nanti sekolah, ngaji segala macam. Ayah enggak. Jadi pertama datang itu ayah nggak sendiri, tapi memang ada teman-teman itu seperti itu. Nah, terutama ayah sendiri waktu datang ke sana itu yang ayah pikirin bukan mau sekolahnya, tapi bagaimana bisa tinggal di situ
bisa ngurus sekolah, bisa makan dan lain-lain. Karena teman-teman ya termasuk ayah itu rata-rata nggak diongkosin dari rumah. Nah, Jadi yang ini pertama nih, itu, teman-teman, itu. yang kita bahas kemarin itu pesantren tapi tidak dapat bekal. Nah, Ini itu. nih penjelasannya nih. Jadi pertama datang itu yang saya cari adalah dalam, istilahnya dalam itu. Dalam itu istilahnya kalau bahasa pekerjanya kita nyari majikan. Ini mau kerja di mana nih? Mau kerja di mana? Itu almarhum Kang Bas itu luar biasa itu. Dia ya lumayan sih, dia udah 2 tahun di situ. Itu semua kiai disoanin. Satu-satu. Mbah Idris, Mbah War, Mbah Maksum. Saya agak lupa itu. Terakhir itu Mbah Maksum. Nah, sama Mbah Maksum akhirnya diarahin. Coba ke Manroping aja. Manroping itu Kiai Haji Rofi Yakub. Nah, itu karena posisi Gus Rofi, kita manggilnya Gus saja, karena waktu itu ya masih relatif muda. Gus Rofi itu masih belum tua, terus beliau sendiri belum mau dipanggil Kiai, itu masih janggal. Jadi masih muda. Jadi kita manggilnya Gus saja. Nah, Gus Rofi itu di sana urutannya paling sepuh, jadi dipanggilnya paman. Akhirnya sama Mbah Maksum itu diarahin, coba ke Manroping aja. Akhirnya kita sama Kang Bas, almarhum Allah Irham ya, itu ke Gus Rofi. Nah, begitu di sana udah akhirnya masuk, diterima Gus Rofi. Itu pertama-tama kita waktu itu sama Kang Sajam, masih ada Kang Sajamnya. Kang Sajam mudah-mudahan nonton ini ya, Kang Sajamnya. Jadi pertama kita ke dalamnya Gus Rofi, itu kita kebagian ke sawah. Jadi di sawah ikut nyangkul di sawah. Nah, kebetulan di rumah emang ayah lumayan jago nyangkulnya, karena pernah punya istilahnya punya majikan atau bos itu nyangkulnya luar biasa. Nah, ngelihat cara nyangkul ayah, nyangkul Kang Sajam itu, Gus Rofi terus tertarik, wah ini petani beneran ini. Dan akhirnya di situ tuh udah kita ke sawah. Jadi pilihannya. Nah, ini ya ngomong-ngomong soal tadi kan anak dalam, otomatis kan yang ayah bilang cari kerja segala macam, itu untuk bagi waktunya sendiri nih. Mungkin teman-teman jadi gini teman-teman, mungkin kalau diceritain nggak ini ya, yang seru itu ya alami. Jadi yang ini sebenarnya yang bagian yang pengen ayah bagi itu ke teman-teman, ke siapapun yang kebetulan pengen mondok tapi orang tua nggak punya uang, kita nggak punya, istilahnya nggak punya uang lah, kita nggak punya ongkos. Itu satu-satunya tempat kalau mau mondok di Lirboyo ya di HI itu. Jadi di HI itu begini, yang kebetulan dapat di dalam, yang enggak itu bertebaran. Ada yang tukang becak, ada yang tukang dagang asongan, ada yang tukang dagang koran, ada yang macam-macam lah. Nah, cuman zaman itu paling dominan itu tukang becak, mungkin sampai sekarang. Jadi kalau yang sekolahnya malam becak pagi, kalau yang sekolah pagi becak malam. Jadi satu becak itu biasanya kita becaknya itu nyewa. Ada yang beberapa yang punya sendiri, ada. Ongkosnya biasanya? Nah, waktu itu masih berapa ya? Mbah Kun itu juragan beca kita. Jadi kawan sesama dalam, tapi dia dimodalin kakaknya. Kebetulan kakaknya itu kerja di Malaysia, itu Mbah Kun ya. Mbah Kun nonton ya, Mbah Kun. Jadi Mbah Kun itu satu-satunya dalam yang bisa dibilang lumayan kaya. Dia punya beca. Bawa sendiri dari rumah? Beli di tempat. Beli di sana, itu disewain. Nah, satu beca itu biasanya 2 nyewa. Itu siang, kalau nggak salah itu ya, siang 2.000, malam 2.000. Jadi bos beca dia. Nah, jadi rata-rata teman-teman itu yang kebetulan nggak dapat dalam tapi nggak kerja kemana-mana, itu biasanya beca. Dan itu dominan, makanya dulu terkenal teman-teman di HI itu tukang beca gitu. Tapi jangan salah, biarpun tukang beca itu kemana-mana itu ada nadom, itu
Beca itu kan ada kerudungnya itu. Di atas atau di samping itu pasti kalau yang masih kelas 6 ya ada Imriti, ada Tasrid, ada Alfia, ada Ogu Tujuman, ada Johor Maknun, pasti ada. Jadi mereka itu ya termasuk ayah sendiri. Kalau habis nari itu habis dapat uang. Habis dapat uang itu luar biasa itu. Dia mocok di kali Berantas itu, parkir aja ngapalin di bawah. Kan di tiang listrik kan ada lampu tuh. Ada lampu tuh. Nah, Tapi ya masuk. Justru tapi harus habis nari. Kalau nggak nari nggak masuk. Jadi Kalau dikirim duit. Nah, jadi kalau nggak nari-nari itu ngapalinnya agak susah. Mungkin lain ya, mungkin teman-teman yang lain. Tapi kalau ayah sendiri waktu itu begitu. Jadi kalau habis narik nih, berhenti seperti berhentinya. Penting lampu padang. Kadang-kadang di depan gedung bioskop itu parkir aja, cuek aja. Kita ngapalin aja. Tapi satu hal nih ya, yang saya pikirin ini ya teman-teman, saya aja yang pesantren terus dapat bekal dari orang tua itu kadang-kadang namanya ngapalin kitab pagi sekolah, begitu di pesantren kita harus hafal kitab, itu lumayan mumet, apalagi ini ya nyari duit, ya ngaji, ya segala macam. Itu gimana ya caranya? Nah itu serunya justru di situ. Jadi teman-teman mungkin ini sebenarnya nggak cukup kalau cerita harus dialami. Satu semester. Harus dialami. Jadi kalau pengen nyobain mondok, orang tahu lah Lirboyo itu kayak apa. Jadi kalau pengen ngalami nggak punya uang udah datang ke Kediri cari haye, nanti udah ngobrol sama temen-temen kalau udah biar tahu. Kalau memang mau nyobain ya sebulan 2 bulan lah nyobain, jadi sambil beca sambil sekolah itu serunya luar biasa. Jadi apa ya pokoknya seru. Kenapa kita nggak ngerasa ngenes itu? Enggak, karena kita nggak sendirian, teman-teman hampir semua begitu. Malahan kadang-kadang begini Bun, jadi teman-teman yang dikirimi duit dari rumah justru kadang-kadang itu utang duitnya sama kita. Kenapa? Yang beca. Nah, kalau kebetulan beca lagi rame, itu bisa seminggu itu melebihi kiriman mereka 1 bulan. Waktu itu berapa yang ongkos tarif beca waktu itu? Lupa ya. Itu udah berapa tahun yang lalu itu. Ayah kan keluar dari tahun 2000 akhir ya, 2000 menjelang 2001 itu. Itu dari pondok, ukurannya kan dari pondok ke terminal atau dari pondok ke stasiun. Kalau nggak salah itu dari pondok ke terminal itu masih 3.000-an. Kalau stasiun 5.000. Padahal kita ke sono waktu itu udah berapa? 30.000 40.000. Yang waktu Mas Alvan masih kecil itu ya. Waktu Mas Alvan kecil yang kita malam-malam itu udah 30.000 lah nggak salah. Bayar pesantrennya sendiri per bulannya. No, itu keuntungan ayah itu. Jadi kalau anak dalam itu kan istimewanya begitu. Anak dalam itu makan gratis, sekolah gratis, pondok gratis. Nah itu untungnya. Nah kemudian yang lain-lain sebenarnya kalau untuk ukuran pondok segede Lirboyo itu, kalau dibanding maksudnya pondok-pondok yang sekitar kayak Jakarta, Bogor, terus Depok kan banyak itu. Banyak yang modern itu kan sekali masuk berapa, SPP berapa. Kalau di Lirboyo boleh dilihat itu yang punya kalender ya, bisa dicek itu ya. Mungkin nggak lebih dari 60.000 sebulan. Coba bayangin itu 60.000. Untuk makannya? Nah kalau makan itu lain-lain. Kalau makan itu tentu ya tergantung. Kalau dia ini, tapi rata-rata itu kalau yang teman-teman dari yang dekat-dekat ya, Nganjuk, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, itu rata-rata kalau yang Tulungagung itu bisa sebulan sekali pulang, apalagi kalau Nganjuk. Makanya itu ada istilah, tahu teman-teman yang itu masih ingat nggak? Jadi kalau santri-santri yang dekat itu ada istilahnya, dia santri mislih tuko. Apa itu ya? Mislih tuko itu kemis mulih setu teko. Karena malam Kamis itu ya, malam Kamis itu sekolah terakhir, malam Jumat itu libur. Sebenarnya bukan libur sebenarnya, tapi nggak sekolah. Nah malam Jumat itu khusus untuk jam
apa latihan jamiah lah. Oh, ada pidato, ada segala macam lah, ekstrakurikuler lah gitu. Nah makanya, nah jadi malam Jumat dia nggak di pondok. Itu istilahnya diciptain nama anak santri sendiri apa bagaimana? Nggak tahu. Namanya. Pokoknya Tahu-tahu muncul misli Pak itu. Guru sampai itu udah ini familiar. Jadi kalau anak-anak sorry ya teman-teman yang dari Nganjuk, dari Kediri terutama ya, Kediri di sekitar itu tuh, jadi istilahnya misli itu kok kemis mulai Sabtu teko. Nah itu modalnya itu nggak ini Bun, karena dia pulang itu nanti bawa beras untuk 1 minggu kalau memang 1 minggu sekali, atau kadang-kadang yang banyak itu pulang bawa beras nanti untuk 2 minggu atau sebulan. Berarti pulang cuma ngambil bekal, Jadi kan sayuran nggak mungkin seminggu lewat kan, nggak mungkin. Mungkin kalau bumbu-bumbu kan bisa itu. Tapi mereka rata-rata begitu. Jadi pulang itu nanti pulang bawa beras, bawa cabai, bawa segala macam lah itu. Karena itu buat masak sendiri gitu ya. Sendiri. Jadi yang seru lagi itu teman-teman ya, di Lirboyo itu kalau jam pulang sekolah jam 11 kan gini Bun. Jadi kalau sekarang nggak tahu ya, pokoknya zaman ayah begitu. Jadi SD seluruh SD itu pagi, sekolahnya pagi jam 7 sampai jam 11. Sanawiyah Aliyah zaman itu masih baru ada Sanawiyah Aliyah. Sanawiyah Aliyah itu sekolahnya malam jam 7 sampai jam 11 juga. Pulang sekolah pagi itu jam 7 11. jam 11 malam. Iya, jam 7 jam 11 malam. Nah, teman-teman yang masak sendiri itu pulang sekolah itu dapur umum penuh, rame pokoknya, semua lebih pasar. Karena nyiapin makan sendiri. Nah, yang ini nih yang pengen dijelasin itu ya. Saya itu nggak tahu ya, itu yang dibuat contoh itu pondok mana, katanya kalau di pondok itu makan keroyokan rebutan itu. Itu nggak tahu itu di mana. Yang pasti kalau di Lirboyo begini. Misalnya ayah, bunda, sama mas nih, saya bertiga nih, masak nih jadi satu nih. Itu nggak ada rombongan Bun. Jadi begitu nasi mateng ditumplek nih, itu langsung dibagi 3, tek. Lalu taruh atasnya, Satu nampan. Jadi biasanya kalau masak itu memang sekali habis, karena enakan kalau angkat-angkat makan. Jadi langsung dibagi 3. Lauk taruh di atasnya. Di satu nampan. Nanti siapa makan duluan, dia nggak menjajah ke tempat lain. Nggak ada yang ngisengin ambil 2. Kecuali yang royoan itu memang begini. Yang rebutan itu begini. Misalnya ayah pulang, balik kan tradisi memang begitu. Kalau apalagi di hari 10 nih, ya umumnya lah, atau umumnya Lirboyo lah gitu. Jadi kalau pulang balik itu harus bawa oleh-oleh. Kalau enggak dikejar-kejar terus buat teman-temannya. Iya. Itu maaf ini Kang Bos itu maling konyol almarhum itu. Jadi kan tradisinya pulang itu kan harus bawa oleh-oleh pulang. Itu karena mungkin ya antara konyol atau nggak punya uang kan. Balik bawa kedondong yang masih muda-muda. Astagfirullah. Itu bener-bener itu. Jadi begitu nyampe, nih teman-teman oleh-oleh nih. Kedondong yang masih muda itu Mas. Kedondong masih muda itu. Tapi terus dibeliin mungkin kopi. Karena intinya yang penting bawa oleh-oleh. Judulnya oleh-oleh. Yang penting udah bawa oleh-oleh. Udah. Tapi tadi kopi teh tetap. Nah, karena santri itu tuh yang ngedut ya, pokoknya beli udut, beli kopi, beli teh. Nah, urusan makanan oleh-olehnya yang penting oleh-oleh. Tapi itu sekali-sekalinya itu. Kalau di Lirboyo, kalau di pondok-pondok yang lain kan, ya, saya terutama ya, kalau misalnya pulang itu kita wajib ngasih kiainya dulu, baru teman-teman. Kalau di Lirboyo itu kalau di Lirboyo nggak sempat. Kalau santri pulang kerusuhan, kapan kiainya tidur? Zaman itu, zaman ayah itu udah, kalau nggak salah itu sekitar 13 ribuan. Apalagi sekarang yang konon katanya yang di YouTube itu 43.000. Itu gimana kalau soan kayaknya nggak keburu tidur, malahan waktu itu ya. Jadi kalau santri kan lebaran pulang tuh, lebaran pulang itu kadang-kadang begitu santri habis makan, habis sholat id kan makan tuh, ada makan, jadi ada makan, habis itu diumumin santri nggak usah soan, langsung pulang gitu, karena repot saking banyaknya repot kayaknya. Nanti kan ada tamu umum, tamu santri, kalau santri ikutan soan juga, aduh repot kayaknya.
Gitu. Nah ini nih pengalaman yang paling mengesankan yang pengen ayah bagi ke teman-teman selama ada di Lirboyo. Yang pasti gini, jadi walaupun ayah masih belum sukses lah gitu ya, tapi kalau dilihat dari awalnya, Grafiknya. ayah misalnya dibikin grafik itu Terus naik. terus naik lah gitu. Walaupun nggak terlalu menanjak, tapi walaupun agak datar tapi naik lah. Malahan kata Mbak Kun itu begini, nah ya tebakin kita ini kita mondok dulu yang 20 tahun yang lalu itu kayak apa, buru-buru sepeda motor, buru apa. Sekarang orang punya motor ya kita punya motor, orang punya istri kita punya istri, punya anak, punya keluarga, itu luar biasa. Yang pasti gini, buat teman-teman yang kebetulan sudah pernah lihat profil Lirboyo ya, benar pengen sekolah di sono, pengen mondok di sono, tapi nggak punya bekal, nggak ada dukungan dana lah, baik itu dari diri sendiri atau dari orang tua, itu silahkan datang Lirboyo, cari HY, nanti kalian bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman HY itu, nanti pasti ketemu solusinya. Nggak tahu itu nari beca apa dagang apalah gitu, pasti ketemu. Karena hampir mungkin zaman saya itu mungkin 70% itu mandiri. Jadi hanya sekitar 30%-an itu yang asli dikirim dari rumah itu, yang sisanya itu. Mungkin itu dulu Bun. Itu yang dulu. pasti. Yang Kalau pasti. santri itu, kalau bisa nyari pasangan yang santri lagi, biar tahu. Oh iya. Biar banyak sabarnya, biar banyak ikhlasnya. Kalau nggak santri kadang-kadang agak nggak sabaran lah. Kalau kita santri kan seenggaknya udah ngalamin selama di pesantren, kalau nggak dapat kiriman kita nahan ini bagaimana. Wah ya susah. Makan pokoknya begitu ya, yang ngalamin santri lagi. Nah untuk ini ya, saya kan dari pertama itu ngelihat judul Pojok Cinta Alumni HY10. Nah untuk HY10 itu apa sebenarnya? Nah, kalau HY sendiri itu sebenarnya HY itu singkatan dari pendirinya, yaitu Mbah Kiai Haji Yakub. Mbah Haji Yakub itu bapaknya Gus Ropi. Ya, Gus Ropi kita sorry ya teman-teman, jangan ikutan manggil Gus Ropi karena kita anggap waktu itu memang suasananya begitu. Kita masih Gus Ropi sendiri nggak suka dipanggil Kiai, itu nggak mau, masih nyaman dipanggil Gus karena memang masih relatif muda. Oh berarti panggilan Gus itu hanya untuk anak-anak di dalam apa gimana itu ya? Enggak, ya hampir seluruh santri manggilnya begitu. Kecuali yang santri-santri yang masih kecil. Kalau yang senior, sekarang nggak berani. Ya setelah periode ayah itu udah semuanya manggil Kiai udah. Jadi HY itu singkatan dari Haji Yakub. Itu adalah pendiri HY. HY itu kan salah satu komplek yang ada di pesantren Lirboyo. Ya seperti Butet lah, itu kan ada ini. Nah, HY itu termasuk salah satu komplek yang ada di lingkungan Lirboyo. Itu ada komplek namanya HY. HY itu singkatan dari Haji Yakub. Nah, kebetulan yang nomor 10 ini ya tadi yang pertama tadi, bahwa semua anak dalam itu tinggal di sini. Kebetulan ayah tinggal di situ, maka banyak kenangannya yang ada di sini. Ya nanti kapan-kapan kita sambung lagi ya. Mungkin itu dulu Bun. Jadi nanti kalau panjangan nanti yang nonton bosen melihat muka-muka kita gini ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk podcast kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.